Ibu-ibu, jiwa manusia itu dia fluktuatif. Dia tidak seperti air yang tenang. Jadi yang namanya jiwa itu seperti gelombang. Dia selalu berubah. Jadi jiwa manusia itu nggak tenang, tidak. Dia itu naik turun fluktuatif, ya kan? Kadang happy, tiba-tiba sebel tepugah-puguh, gitu. Ya, ujuk-ujuk seserian deui, gitu kan? Dalam waktu sekejap, ujuk-ujuk ngambek, nggak jelas sebabnya, ya kan? Gitu. Pernah ngalamin gitu? Berarti Anda manusia. Ya, yang namanya manusia itu selalu mengalami fluktuatif. Pada bawa Quran, coba buka Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij, ya, surat Al-Ma'arij. Lihat di daftar isi ya. Surat keberapa? Al-Ma'arij 70 gitu? Ya. Oke. Di surat Al-Ma'arij Allah berfirman. Coba lihat surat Al-Ma'arij ayat 20. Maaf, ayat 19 sampai dengan 23. Sebenarnya ini ayatnya masih panjang, tapi untuk lebih fokus, coba ibu lihat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 23. Untuk menguatkan statement saya yang mengatakan bahwa namanya manusia itu selalu mengalami fluktuasi, ya. Kalau dikasih sulit putus asa, kalau dikasih nikmat lupa diri. Nah, kayak begitu nikmatnya dicabut nyadar. Jadi kalau lagi banyak nikmat lupa diri, ya. Nanti teh nikmatnya dicabut teh nyadar, kan gitu. Waktu suami masih hidup sering disakiti, udah meninggal ya Allah, ayah teh baik banget ya Allah. Banyak istri yang setelah ditinggal wafat oleh suaminya dia bilang, duh ya Allah, ternyata suami aku teh sabar banget. Apalagi setelah nikah lagi, perbandingan dengan suami baru jauh banget, kan gitu. Jadi manusia itu memang jiwanya apa? Jiwanya fluk. Coba ibu lihat, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia tercipta itu keluh kesah. Manusia mah tercipta keluh kesah. Saya kalau di majelis taklim, kalau datang tepat waktu, geus datang deui. Udah datang lagi. Kalau saya rada lambat dikit, menit terlambat wae. Suami ibu pulangnya malam-malam, protes, ayah teh atuh pulang teh malam aja. Sampai si ade nggak pernah ketemu, gimana sih? Akhirnya suami teh berusaha pulang lebih awal. Maksudnya, ayah kok harus balik lagi jam 4:30? Bu, kadang manusia mengalami gitu nggak? Itu yang disebut dengan manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesulitan, suka putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa kebaikan, dia kikir, dia lupa diri. Illal musallin, kecuali orang yang jiwanya terasah dengan salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang istiqomah konsisten dalam sholatnya. Jadi ibu, bapak cuma 1-2 ya, nggak apa-apa bapak. Jadi kalau saya bilang ibu, sekali-kali bapak karena memang minoritas. Ya, begini bu. Jadi menurut ayat itu, aslinya jiwa manusia itu dia fluktuatif. Tapi ada jiwa yang terasah. Berarti jiwa kita tenang, jiwa kita stabil, jiwa kita ini on the right track gitu. Harus dilatih tidak? Harus. Jadi nggak bisa dibiarkan begitu saja. Itu sebabnya manusia itu butuh pendidikan. Untuk apa manusia dididik? Supaya jiwanya tenang sebenarnya. Nah makanya di dunia pendidikan mengenal 3 rumus. Berkata yang baik, membiasakan yang baik, memberi contoh yang baik. Ulangi bu. Berkata yang baik. Jadi dalam dunia pendidikan tuh bicara harus baik.
harus baik, harus benar. Jadi kalau kita bicara dalam dunia pendidikan mah harus baik aja. Mama, aku pengen jadi pilot. Ya, mama doain kamu jadi pilot hebat. Baik nggak? Mama, aku pengen jadi pilot naik kursi ge takut kamu mah pilot angkot merenan. Baik apa buruk? Buruk, ya. Mama, kok aku ngapalin Wadduha nggak apal-apal? Belajar terus nak. Nanti kamu bisa hafal seluruh Quran. Percaya ke mama, asal belajar sungguh-sungguh. Bagus tidak? Bagus. Mama, kenapa aku teh Wadduha nggak apal-apal? Persis bapak kamu, bodoh kamu. Bapak kamu gitu tuh, ya. Wal asri masuk ke watini, tak bapak kamu. Kuliah nggak tamat-tamat. Turunan kamu turunan bodoh Quran. Nah, Bu, Ibu, itu perkataan baik apa buruk? Buruk. Jadi yang ingin saya katakan di sini, manusia itu perlu diasah. Kenapa? Karena dia itu kan naik turun jiwanya. Nah, diasahnya itu dengan yang namanya pendidikan. Nah, pendidikan itu rumusnya, Anda kalau belajar teori-teori pendidikan itu bejibun teori-teorinya. Tetapi rumusnya sederhana. Pendidikan mah 3, perkataan yang baik. Jadi untuk apa perkataan yang baik? Sebenarnya untuk supaya jiwa manusia itu tidak fluktuatif. Makanya diberi perkataan yang baik, diberi ucapan yang baik, gitu, ya. Makanya ketika ada orang yang mengeluh, kita kasih masukan yang baik. Ih, aku teh punya anaknya meni susah bisa dididik teh nomor 2 tuh. Ih, teteh anak mah ujian boro-boro kita Nabi Nuh saja diuji sama anak, kan anaknya tidak soleh. Da kita mah tugasnya ngedidik. Sing sabar weteh, tah gitu. Itu namanya apa? Perkataan yang baik, Gusti, ya Allah. Ari Anda ngikutin materi saya enggak sih? Mulai tapi karudeten tah. Itu teh namanya apa? Perkataan yang baik, gitu. Ya enggak? Gitu. Ih, aku teh anak nomor 2 meni susah. Emang indungna solehah gitu? Jika kieu indungna ge nya susah anak teh. Perkataan baik? Bukan, gitu. Ya, Bu. Jadi kenapa kita harus berkata yang baik? Mengapa kita harus ngomong yang baik? Supaya jiwa manusia tidak fluktuatif. Bu, saya teh belum kemana-mana masih ngomong eta. Tapi kan gini, saya mah Bu basicnya teh dosen, guru. Jadi bukan penceramah. Basic saya mah dosen. Anda tahu dosen tuh sampai mahasiswa tuh ngerti betul. Mungkin kalau murni penceramah ngomong terserah. Mau yang dengar ngerti atau tidak ngomong, saya enggak. Saya akan ulangi sampai Anda mengerti. Saya lagi cerita apa? Tah. Alhamdulillah aya kopi mun teh geus emosi. Jadi tidak fokus ya Teh. Jadi pelampiasannya karena kopi udah. Ya, oke. Jadi saya lagi cerita, temanya kan cara menaklukkan jiwa. Kita cerita dulu, jiwa itu substansinya dia fluktuatif. Saya kan tadi bilang, jiwa itu seperti ombak yang gerak terus, kadang-kadang unpredictable, ya. Nah, tidak ada jiwa yang stabil gitu, nggak ada sih sebenarnya. Tahu dari mana bahwa jiwa itu fluktuatif? Al-Ma'arij. Nah, jadi Al-Baqarah, Al-Ma'arij. Iya, saya belum pindah kemana-mana, Bu, kalem ya. Jadi kerangka saya masih sedang membangun kerangka pikir. Bahasa ilmiahnya frame of thinking, ya. Karena dari frame of thinking nanti the way of thinking, nanti the result of thinking, gitu. Itu ada filsafatnya ini teh. Tapi saya kan untuk apa ngomong filsafat di sini? Nah, jadi saya lagi cerita sedang berbicara tentang kerangka fikirnya kudu benar dulu, bahwa jiwa itu dia nggak stabil. Jiwa itu fluktuatif. Nah, di ayat ini, tapi jiwa itu bisa lembut, bisa tenang, yaitu dengan sholat. Berarti Ibu, Bapak, jiwa ini kudu diasah. Nggak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, pengasahan jiwa itu melalui education, melalui pendidikan, melalui tarbiyah.
Tarbiyah itu, pembinaan itu, pendidikan itu rumusnya 3. Pembicaraan baik. Nah, belum kemana-mana ya, pembicaraan baik. Nah, kepada teman, pada sahabat. Ada nggak orang yang ketika sakit mengalami putus asa? Padahal 2 tahun sebelumnya dia kuat, dia tough, ya, kuat. Tapi setelah 2 tahun, Neng, doakan Mama tegeslah pondok umur, kasihan kalian ngurus Mama. Mama istighfar, doa, Neng dan anak-anak Mama semua sabar, bahagia ngurus Mama. Tah, apa berarti ngasih apa? Apa? Spirit. Kenapa? Karena orang yang sakit kadang-kadang ngedrop. Makanya kalau nengok orang sakit, walaupun kelihatan tough, walaupun dia kuat, tetap kita ngomong yang baik. Teteh, maaf baru nengok, teteh sakit apa? DB, udah berapa hari? Udah 3, insya Allah damang, sehat. Ih, teteh lagi disayangi sama Allah. Tahu nggak, seluruh rasa sakit itu pelebur dosa. Tahu nggak, kalau lagi pusing, ya Allah, teteh pelebur dosa. Sok saya didoakan teteh sehat. Enak tuh? Kasih motivasi. Oh, udah 3 hari diterawat di sini. Kalau temen aku, tetangga aku meninggalnya hari ke-5 loh teh. Tipes juga, bebe juga. Bahkan tetangga aku ya nggak begitu parah, teteh mah parah pisan. Walaupun benar jangan ngomong dong. Sebab manusia mah suka mengalami fluktuatif, ya kan? Gitu. Nah, jadi karena jiwa manusia itu fluktuatif, perlu ada pembicaraan baik, perlu ada pembiasaan yang baik. Nah, di sini bagi ibu yang punya anak, tugas kita membuat pembiasaan dan kita pun membiasakan diri kita yang baik. Bapak Ibu, sebenarnya diri kita itu kudu dididik oleh kita sendiri. Disiplin melakukan pembiasaan yang baik. Begitu. Tadi saya ditawarin, Pak, mau minum kopi. Enggak, jatah saya udah habis. Maksudnya saya mendisiplinkan diri bahwa kalau pagi-pagi saya kopi, nanti kopi siang. Tapi kulantaran tadi rada kehel, iya ayah kopi. Daripada amak-amakan ke Anda, diminum ya kopi. Terima kasih, jazakumullah. Enak banget kopinya. Berarti nanti siang saya jatah kopi saya sekarang udah habis. Jadi, loh, saya dididik oleh siapa? Ya oleh diri saya sendiri. Kalau saya ingin sehat, ya saya yang harus mendisiplinkan diri. Benar nggak gitu? Ya kan? Jadi kalau pagi saya sarapan, terus sekarang saya disodorin kue tart, merehmei apa? Kue tart yang cake yang coklatnya kandel tebal gitu, meleleh. Saya kan penyuka coklat, tapi percaya ke saya paling mengatakan teh, udahlah bungkus we. Sabab bungkus lah teh. Nah, paham. Ini jatah pagi itu saya sarapannya udah alpukat, udah buah-buahan. Jadi yang begitu saya nanti bersenang-senangnya siang. Tapi itu pun saya kudu tidak makan nasi karena itu karbonya tinggi banget. Gitu. Kenapa? Ya kan supaya sehat. Kata ibu saya, mun kulit yang halus kudu loba sayur jeung buah. Mete kudu di touch-up ke mana? Ke skincare gitu. Jadi kulitnya jadi bagus. Tah, itu disiplin oleh siapa? Diri kita, bukan orang lain. Jadi ternyata satu apa? Perkataan yang baik, 2 pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik. Nah, dengan pembiasaan baik, saudara-saudara sekalian, kata Profesor Kazuo Murakami, bahkan tubuh kita bisa menciptakan alarm. Tubuh kita. Kalau pembiasaan baik, contoh, kalau ibu membiasakan baik, sebelum tidur gosok gigi, saya berani jamin, Anda nanti tidak bisa tidur kecuali harus, itu namanya alarm biologis. Ditidurkan kayak, aduh nggak bangun. Kenapa? Oh iya, aku belum gosok gigi.
Tapi nu tara gosok gigi, abis makan mie tek-tek, dia langsung goledag di sebelah mangkokna. Ngagoledag. Malika dia salebri di dia. Malika dia cabe tangga saeutik daging hayam. Bagi dia nempelnya daging hayam, nempelnya cabe, nempelnya bawang, tidak nggak ngefek. Kenapa? Dia tidak membiasakan yang baik. Paham ya? Ibu, kalau ibu sore selalu mandi, ibu nggak bisa tidur kalau nggak mandi. Itu namanya apa? Alarm biologis. Tadi kan ku urang geus diomongkeun alarm biologis. Profesor Kazuo Murakami dalam bukunya The Miracle of DNA, itu namanya apa? Alarm biologis. Jadi kalau kita punya pembiasaan-pembiasaan yang baik, tubuh kita negur kalau kita melakukan yang salah. Gitu loh. Tubuh kita negur, Bu, Pak. Saya bilang tadi, Ibu, kalau Ibu tiap mau tidur wudu, saya yakin Anda nggak bisa tidur kalau belum wudu. Kenapa? Tubuh negur, lu belum wudu, Neng. Wudu. Bae moal wudu, moal bisa tidur. Nggak akan bisa tidur. Saya mah bisa bobo. Eta mah Anda tidak membiasakan diri. Ya. Pulang dari pesta, masih nararapel, blush on, segala tingkul ledak gitu kan. Kenapa? Dan tidak membiasakan diri bebersih. Jadi manusia mah menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Ulangi. Ulangi. Manusia menjadi apa tergantung apa yang awas jangan sampai di rumah manusia tuh menjadi apa-apaan gitu ya. Awas. Manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasa. Nah, Bu, saya lagi cerita ini supaya jiwa kita tidak fluktuatif sebenarnya. 1, pembicaraan baik. 2, pembiasaan yang baik. Yang ketiga, keteladanan yang baik. Rumus pendidikan 3, bicara yang baik, pembiasaan yang baik, keteladanan yang baik. Sudah nggak ada lagi. Ya, kalau ibu nyuruh anak perempuan ibu sholat, ibunya kudu udah pakai mukena. Ibu siap sajadah. Sayang, anak mama yang cantik, wudu. Wudu nak, wudu. Kita sholat. Ibunya udah pakai apa? Mukena. Sajadah tos siap. Ini mah Anda masih pakai baju daster warna putih gambar apel. Ieu soeh kancing coplok 2, duduk di sofa mindahin TV. Teteh wudu dong na maghrib ya Allah. Teteh maghrib ya Allah. Jadi tidak ada keteladanan, ya nggak sih? Nah, jadi Bu, saya belum pindah. Kenapa? Ini kudu ngerti betul, karena ini kerangka pikir bahwa jiwa manusia tidak stabil. Itu sebabnya jangan heran ada orang yang tadinya sabar, nah ini jadi tersabar. Tadinya dermawan, kenapa sekarang jadi pelit? Tadinya pemaaf, sekarang jadi pendendam. Atau sebaliknya, kenapa tadinya tuh pendendam, sekarang jadi pemaaf? Tadinya pelit, sekarang dermawan. Ya kan? Gitu. Dulu ke SMA mah peditnya nauzubillah. Pas reuni teh, dia dermawan banget sampai berbisik. Nah, hanya eta si bunga jadi bager baheula mah pedit pisan dah. Nah, berarti ada apa? Perbaikan. Tapi ada lagi. Etanya si mawar, nah jadi peditnya baheula mah dermawan. Ayeuna mah pajakna kudu mayar urang teh. Kan gitu. Beda, Bu. Berarti Anda lihat orang mah nggak stabil. Makanya ada yang kecewa sama suaminya karena waktu belum nikah mah asa bager suaminya teh. Waktu belum nikah bager pisan. Ke Surabaya nelpon, "Yang, kamu mau oleh-oleh apa?" "Enggak lah, Ai, kamu mah beli coklat 3 kilo." Akan gitu. Udah nikah teh. "Ayah, mau ke Surabaya, oleh-oleh lah." Oleh-oleh gawe oleh-oleh tah. Cik ibu teh, "Napa ya? Ya dulu mah kayak gini." Karena Anda nggak paham, jiwa itu berubah.
Ya, makanya ada orang yang gini, Pak Am, dulu ya suami saya teh perhatian banget waktu anak-anak masih kecil. Ya Allah, ke dokter, anak-anak teh sama dia digendong. Tapi kenapa ya sekarang kok berubah gitu? Saya sakit juga boro-boro nanya. Cuma ngelirik aja, demam gitu biasa. Gitu. Hari dulu mah malah, ayo mah kita ke puskesmas. Dulu mah kan kita teh duit belum banyak ya, ke puskesmas karena beca diantar. Sekarang kan alhamdulillah suami aku usahanya bagus, sekarang mah punya mobil pribadi, sopir pribadi, sugan ngantar gitu. Enggak ada. Tah, ibu kudu siap, orang mah berubah. Naon ngaharulang kieu ngarasanya. Naon hari Anda, saya teh mun lihat Anda ngahulang teh sok terharu. Sok sedih ya teh naon gitu. Nah, gini, karena matanya kayak gini. Gue banget ya. Gini, bener ini diomongkeunna bener. Nah, jadi Bu, kesimpulannya, nah ini mulai mengerucut closing dari pengantar ini bahwa jiwa manusia itu fluktuatif. Karena manusia itu fluktuatif, maka kudu diasah, kudu dibina supaya kudu dikendalikan, makanya kudu ditundukkan. Makanya tema kita adalah cara menaklukkan jiwa. Udah begitu, tadi ayatnya sudah ya. Nah, jiwa manusia itu ada 3. Jiwa kita itu maksudnya bisa bermuka 3. Jadi dia itu bisa berubah-ubah. Pertama disebut dengan jiwa mutmainnah atau nafsul mutmainnah, dorongan baik. Dalam diri kita tuh ada dorongan baik, ya, dorongan baik. Yang kedua, nafsu ammaroh, dorongan buruk. Jiwa kita itu kadang nyuruh baik, itu namanya nafsu baik apa? Mutmainnah. Kadang ada dorongan buruk, nafsu ammaroh. Nah, yang ketiga, nafsu yang suka mengoreksi, namanya lawamah. Lawamah, ya, bukan lawang mah, lawang, lawang mah, lawang, lawang mah, sahan pakai wang, nggak pakai ikhfa, ada lawamah, mentang baru kursus ianya tahsin ya, lawang mah, nggak pakai ikhfa, lawamah. 1 mutmainnah, 2 ammaroh, 3 lawamah. Mutmainnah dorongan baik, ammaroh dorongan buruk, lawamah jiwa yang suka mengoreksi. Saya kasih contoh. Pernahkah ibu mau tidur berniat tahajud jam 3? Berniat, pernah? Action dari nafsu mutmainnah itu dorongan baik. Aku mau tahajud. Ada actionnya tidak? Ada. Apa? Pasang alarm. Ibu-ibu sebelah sini jawab. Untuk apa Anda pasang alarm? Supaya bunyi. Supaya bangun gimana sih? Naon hubungannya alarm jeung bangun? Supaya bunyi. Ya sok salah wae di mana-mana. Anda pasang alarm itu bukan supaya bangun, supaya bunyi. Nah, bangun. Sauh kaitan deh antara Anda pasang alarm supaya bunyi. Jadi actionnya adalah aku mau tahajud, pasang alarm jam 3 supaya bunyi jam 3 teh. Bunyilah alarm jam 3, Anda bangun. Benar Anda bangun. Tapi kemudian gini, 5 menit lagi biar seger. Pernah nggak ada bisikan gitu? Nah, eta teh amaroh, dorongan buruk. Lep aja Anda 5 menit, ternyata 50 menit. Bangun-bangun ketika adzan subuh. Anda kesel nggak pada diri Anda? Itu amar, itu namanya lawama. Jadi lawama itu nafsu yang suka mengoreksi. Udah kalah kan ngikutin. Nah, jadi kesal terhadap diri kita sendiri karena kita tidak melaksanakan apa yang kita niatkan.
Iya kan? Niatnya bangun jam 3, sholat tahajud, tapi kemudian Anda menjadi tidak sholat karena ada bisikan 5 menit lagi tidur. Nah, Anda ikuti, lalu setelah itu Anda kesel sama diri Anda sendiri. Itu namanya lawama. Ibu pernah nggak abis marah sama anak teh nyesel teh? Nah, berarti marah ibu melewati ambang batas. Yang bikin nyesel itu lawama. Kata lawama teh, kamu bunda marahnya terlalu berlebihan, tahu nggak? Omonganmu itu bisa melukai hati anakmu bunda. Nah, jiwa kita, aduh ya Allah, aku teh ngomong terlalu kasar. Walaupun sama suami mah kan nggak pernah nyesel kan? Urang osok nyesel cina, kurang loba urang teh marahna. Oke bu, nggak, saya jadi udah mulai ke tahap berikut nih. Jadi tadi tahap fluktuatif. Nah sekarang menjelaskan kenapa fluktuatif, karena memang dalam diri kita, jiwa kita itu bisa 3 wajah. Bisa dorongan baik, bisa dorongan buruk, bisa penyesalan atau mengoreksi. Ibu tahu nggak, yang bikin kita tobat itu nafsu mutmainnah, nafsu amaroh, apa nafsu lawamah? Lawamah. Bu, yang bikin kita tobat itu nafsu lawamah. Jadi kata Imam Ghazali, kalau nafsu lawamahnya masih hidup, dia bisa tobat. Ya Allah, dosa saya banyak banget ya Allah. Nah, itu lawamah, mengoreksi gitu. Jadi kata si lawamah, kata jiwa teh, kamu tuh nggak tahu diri ya. Umurmu udah 40 kok kamu nggak insaf-insaf gitu. Kenapa sih kamu nggak insaf-insaf? Lalu dia, aku harus berubah. Pokoknya usia 40 ini aku harus berubah. Sampai suami Anda terheran-heran, mama, ayo mah jadi solehah mama teh. Iya ayah, alhamdulillah gitulah. Jadi solehah, emang baheula henteu? Nah, jangan gitu. Jangan baheula henteu. Kata suami teh, emang enggak? Ya Allah, pasea tuh jadi. Nafsu amarah masuk. Ya. Nah, jadi Bu, ya, dari ngaji jam segini mah santai we, nggak usah terburu-buru, pelan-pelan. Tapi kudu ngerti. Kudu ngerti. Nah, jadi saya membahas ini secara psikologi agama dibedah ini. Jadi saya tidak langsung bicara jiwa enggak. Kita kudu paham dulu apa persoalannya. Jadi kenapa manusia itu bisa berubah? Karena dalam dirinya selalu ada 3 nafsu, ammaroh, mutmainnah, lawamah. Baik, buruk, dan yang suka mengoreksi. Nah, 3 hal ini terus berkecambuk dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus apa, Bu? Itu sebabnya kenapa kita harus mengasah. Kenapa kita harus mengasah? Nah, karena dalam diri kita selalu ada fluktuasi. Nah, kenapa terjadi fluktuasi? Karena dalam diri kita ada 3 jiwa yang selalu berkompetisi, dorongan baik, dorongan buruk, dan yang mengoreksi. Nah, Ibu, nah sekarang kita perlu menganalisa gimana caranya agar kita bisa menundukkan jiwa buruk. Jangan lupa dalam diri kita ada jiwa apa? Baik, buruk, yang mengoreksi. Nah, berarti kalau kita ingin memunculkan jiwa baik, kita kudu meredam apa? Jiwa buruk. Iyalah. Jadi kalau kita ingin memunculkan jiwa positif, maka kita kudu meredam jiwa negatif. Begitu. Ya. Kalau ibu bikin teh supaya warna tehnya hilang, apa yang harus ibu lakukan? Iya, teh misalnya. Kalau teh warnanya apa? Coklat atau apa? Tuh kumaha teh naketan? Sebut saja teh na hijau. Ya. Nih kasih teh hijau. Ini supaya jadi bening gimana caranya? Nah, tambahin air lagi. Terus lama-lama nanti warna hijaunya diganti pelan-pelan dengan warna siapa yang bilang putih? Bening atus. Cin nu kieu mah bening.
Anda mah buta warna, putih di mana? Bukan, Anda mah mana nu kieu putih, bening ya mah. Cobalah kalau ceramah dengan saya mah harus rada kritis, jangan asal. Jadi apa? Putih, nah bening. Makanya salah kalau minta, coba mah ambilin air bening atau mineral. Mah air putih, ibu sodorin susu. Hari mama ayah minta air putih, putih. Kasih tahu ayah bilangnya bening, mineral gitu. Kan? Oke, Bu. Jadi sekarang kita perlu bahas apa? Cara menaklukkan jiwa. Yang ditaklukkan jiwa mana? Amaroh, jiwa buruk teh. Kalau air mah ini warna teh, nah, ditundukkan dengan cara dituangkan pelan-pelan air bening sehingga akhirnya berubah jadi tadinya hijau karena teh hijau berubah menjadi bening, tetapi setelah dituangkan yang bening, tuangkan air yang bening, air bening kan gitu. Kalau dituangkannya air putih maka akan jadi putih, berarti yang dituangkannya air susu atau air pati, cipati. Oke. Sampai di situ jelas, Bu? Jelas. Sekarang cara menundukkan jiwa yang buruk. Satu. Ya, satu. Jangan diperbudak hawa nafsu. Itu yang pertama. Jangan diperbudak. Ya. Jangan diperbudak hawa nafsu. Jangan diperbudak hawa nafsu. Nah, Bu, di Quran itu kalau disebut hawa nafsu itu teh negatif. Jadi begini, cara menundukkan hawa nafsu, cara menundukkan apa tadi? Jiwa yang buruk, kita kudu berani menolak keburukan itu. Misalnya gini, mau pergi ke sini, asa horeamnya, asa males. Sanut ceramahna komo jelema eta males. Tah, Bu, ibu teh kudu paksain. Kan ibu teresep ke saya. Ya. Lawan, Bu. Katanya ingin menundukkan jiwa yang buruk. Lawan. Bu, kalau ibu lagi kesel sama suami, caranya langsung, ayah, maafin mama. Mungkin ada ucapan mama yang melukai ayah. Bisa ente gitu? Cobaan. Itu latihan, Bu. Ibu ketemu temen, geuleuh ningali temen eta teh. Ketemu temen teh. Aing ngajelema eta. Wajar nggak manusia kadang suka nggak suka? Wajar kan? Ibu, kalau ingin menundukkan jiwa buruk, apa tadi? Jangan diperbudak. Hati nggak mau nanya sama orang itu, tapi jangan diikuti. Ini jiwa buruk. Aku nggak mau diperbudak oleh hawa nafsu. Teteh damang. Hati mah geuluh. Teteh damang. Ya Allah, sono ka mana wae atuh. Gitu. Susah gampang? Hari Anda makan orang-orang solehah, insya Allah bisa. Memang orang lain susah, Anda mah insya Allah. Kudu gitu, Bu. Ibu sebel sama ipar ibu tah. Nomor 2, ipar nomor 2. Kesebelin pisan eta mah si ipar teh. Sebab ipar Anda teh terkenal tukang bebersih kulkas mertua Anda. Eta ipar nomor 2 mah. Sampai mertua Anda teh sok ngeluh. Neng, eta cenah si teteh tah mun ka dieu teh. Mama, kamari kan aya nog ti teteh. Seep. Chicken wing dicandak.
Aya tomat tinggal hiji deui. Oh gitu mah. Heueuh.